Salah satu fungsi Al-Quran bagi manusia adalah sebagai adzikri. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan seseorang yang selalu A. Menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam bermusyawarah. B. Membaca ayat-ayat rahmat untuk menenteramkan hati yang gelisah. C. Berhukum dengan Al-Quran dalam setiap permasalahannya. D. Mengingatkan dirinya kepada Allah dengan memahami Al-Quran. Jawabannya D. Mengingatkan dirinya kepada Allah dengan memahami Al-Quran. Tata cara pelaksanaan sholat, zakat, puasa, jual beli, dan pernikahan dapat kita temui di dalam hadis, namun tidak kita temui dalam Al-Quran. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi hadis adalah A. Menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. B. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal. C. Menetapkan hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran. D. Membatasi keumuman dalam Al-Quran. Jawabannya B. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal. Ibu Fatimah, seorang wanita yang sukses dalam karirnya, agar ia tetap dapat menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya berkeluarga, sikap yang mesti diambil adalah A. Yang terpenting tetap bekerja keras agar mendapatkan uang banyak dan dapat menyenangkan anak. B. Melaksanakan tugas dalam karirnya sebaik mungkin meski anak dan suaminya tidak mendapatkan perhatiannya secara penuh. C. Tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri dengan seadil-adilnya. D. Mohon izin pada suami dan anak-anaknya untuk absen sebagai istri dan ibu selama masa karir. Jawabannya C. Tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri dengan seadil-adilnya. Perhatikan ayat berikut. Was-sama'i wa ma banaha. Isi kandungan dari ayat tersebut adalah A. Langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. B. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan langit dan memperluasnya. C. Ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan. D. Yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Jawabannya A. Langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. Perhatikan hadis berikut. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, qul innallaha lamma qadal haqqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Rawahu Al-Bukhari. Isi kandungan dari hadis tersebut adalah A. Allah memperingatkan agar manusia tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melakukan apa saja yang Ia kehendaki. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Ia adalah Maha Adil. D. Allah menyeru agar manusia tidak berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya D. Allah menyeru agar manusia tidak berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ayat berikut. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Isi kandungan dari ayat di atas adalah A. Yakni kikir terhadap hartanya dan tidak membutuhkan robnya. B. Mendustakan pahala di alam akhirat kelak. C. Yakni jalan keburukan. D. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Jawabannya D. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Adzabu jahannama. Lafal yang bergaris bawah, adzabu, termasuk hukum bacaan A. Mat tamkin. B. Mat tobi'i. C. Mat silah. D. Mat arid li sukun. Jawabannya B. Mat tobi'i. Di bawah ini contoh bacaan mad jaiz munfasil adalah A. Fiha. B. Sami'u. C. Idza ulqu. D. Sahiqa. Jawabannya C. Idza ulqu.
As-sama'u. Potongan ayat di atas mengandung bacaan titik-titik. A. Mad wajib muttasil. B. Mad jaiz munfasil. C. Mad silah tawilah. D. Mad silah qasirah. Jawabannya A. Mad wajib muttasil. Perhatikan surat Al-Balad ayat 2 berikut. Wa anta hillum bihadzal balad. Isi kandungan yang tepat dari ayat tersebut adalah A. Merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Mekah Ummul Qura dalam keadaan halal bagi orang yang bertempat tinggal di dalamnya. B. Yaitu engkau Muhammad diperbolehkan bagimu melakukan peperangan di dalamnya. C. Kami telah menciptakan manusia dengan sempurna dan tegak. D. Yakni anak Adam menyatakan bahwa dirinya telah membelanjakan harta yang banyak jumlahnya. Jawabannya B. Yaitu engkau Muhammad diperbolehkan bagimu melakukan peperangan di dalamnya. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 153 berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Dari ayat di atas menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah A. Sedekah dan infak. B. Puasa dan zakat. C. Kesabaran dan sholat. D. Amal jariah dan ilmu manfaat. Jawabannya C. Kesabaran dan sholat. Perhatikan hadis berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asobathu sarra'u syakara fakana khairal lahu wa in asobathu dharra'u sobara fakana khairal lahu. Arti kalimat yang bergaris bawah wa in asobathu dharra'u sobara adalah A. Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman. B. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. C. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. D. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Jawabannya D. Dan jika ia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Perhatikan hadis berikut. Wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraha ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus titik-titik. A. Bersabar. B. Bersedekah. C. Bertakwa. D. Berdoa. Jawabannya A. Bersabar. Cara membaca mad arid li sukun ada 3 macam, yaitu A. 2, 3, atau 4 harokat. B. 1, 2, atau 5 harokat. C. 3, 4, atau 6 harokat. D. 2, 4, atau 6 harokat. Jawabannya D. 2, 4, atau 6 harokat. Perhatikan ayat berikut. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hukum bacaan pada akhir ayat tersebut adalah A. Mad arid li sukun. B. Mad layin. C. Mad iwad. D. Mad tabi'i. Jawabannya C. Mad iwad. Contoh bacaan mad layin yang benar adalah A. Wal 'adiyati dhabha. B. Wa amanahum min khawf. C. Malikin nas. D. Kun fayakun. Jawabannya B. Wa amanahum min khawf. Perhatikan Quran surat Al-Fajr ayat 15 berikut. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sikap orang yang beriman sesuai ayat tersebut seharusnya titik-titik. A. Bersyukur. B. Bersabar. C. Tawakal. D. Qanaah. Jawabannya A. Bersyukur. Pak Mulki termasuk orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Berkali-kali kesempatan berinfak ia dapati. Berulang-ulang seruan berinfak pun disampaikan. Tetapi tetap saja Pak Mulki tidak berinfak.
Perilaku Pak Mulki termasuk orang yang titik-titik. A. Insyaf. B. Zalim. C. Murtad. D. Kufur. Jawabannya D. Kufur. Si Fulan adalah orang yang sangat berkecukupan, tetapi ia memilih memperkaya dirinya. Ia tidak mau berbagi dengan sesama. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254, perilaku si Fulan termasuk titik-titik. A. Zalim. B. Kikir. C. Kufur. D. Ingkar. Jawabannya A. Zalim. Perhatikan tabel berikut. Yang istilah dan artinya sesuai adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya A. 1. Istilah silah artinya hubungan. Apabila terdapat hak dhamir berharokat dhammah maupun kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup, adalah pengertian mad titik-titik. A. Farqi. B. Badal. C. Tamkin. D. Silah. Jawabannya D. Silah. Perhatikan ayat berikut. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Hukum bacaan yang terdapat dalam ayat tersebut adalah A. Mad silah qasiroh, mad silah tawilah. B. Mad silah tawilah, mad silah qasiroh. C. Mad tamkin, mad silah qasiroh. D. Mad silah tawilah, mad farqi. Jawabannya A. Mad silah qasiroh pada kata lahu dan mad silah tawilah pada kata indahu. Perhatikan Quran Surat Al-A'la ayat 14 berikut. Qad aflaha man tazakka. Orang yang beruntung dalam ayat tersebut adalah A. Orang yang beriman. B. Orang yang bersahabat. C. Orang yang sholat. D. Orang yang berzakat. Jawabannya D. Orang yang berzakat. Si Fulan membelanjakan hartanya tanpa perhitungan. Apa yang ia mau langsung beli. Ia tidak tahu apakah barang yang ia beli itu dibutuhkan atau tidak. Ia hanya memenuhi kemauannya saja, yang penting belanja dan belanja. Sikap si Fulan mencerminkan sikap titik-titik. A. Borjuis. B. Hedonis. C. Konsumtif. D. Materialistik. Jawabannya B. Hedonis. Perhatikan hadis berikut. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Arti kata yang bergaris bawah aslih adalah A. Perbaiki. B. Permudah. C. Persatukan. D. Perkokoh. Jawabannya A. Perbaiki. Perhatikan hadis berikut. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Perilaku yang sesuai dengan hadis tersebut adalah A. Menjauhi perilaku jahat. B. Melaksanakan sholat tepat waktu. C. Menyayangi keluarga. D. Menyantuni anak yatim. Jawabannya A. Menjauhi perilaku jahat. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Huruf mad yang bertemu tasydid dalam satu kata. 2. Huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kata. 3. Huruf mad bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf. 4. Huruf mad bertemu sukun dalam huruf. Dari pernyataan di atas, yang merupakan pengertian dari mad lazim mukhaffaf kilmi adalah A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawabannya B. 2. Huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kata. Perhatikan lafal berikut. 1. Fa'idha ja'atis sokhah. 2. Tosin. 3. Alif lam mim sod. 4. Al-ana waqad kuntum bih. Dari keempat contoh di atas yang merupakan contoh bacaan mad lazim mutsaqal kilmi adalah A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawabannya A. 1. Fa'idha ja'atis sokhah. Zahra berdiskusi dengan temannya
tentang orang-orang yang curang dan durhaka. Ia lalu membuka dan membaca Quran surat Al-Mutaffifin. Saat sampai ayat Kitabum Marqum, ia bertanya kepada temannya. Arti ayat tersebut adalah A. Buku catatan timbangan, B. Buku catatan amal, C. Buku yang disembunyikan, D. Buku yang terlindungi. Jawabannya B. Buku catatan amal. Perhatikan terjemah ayat berikut ini. 1. Orang-orang yang berlaku curang. 2. Orang-orang pembohong. 3. Orang-orang yang sombong. 4. Orang-orang yang durhaka. Pernyataan di atas yang menunjukkan arti dari lafal al-fujjari adalah A1, B2, C3, D4. Jawabannya D4. Orang-orang yang durhaka. Perhatikan hadis berikut. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarut tujjari innakum qad walaitum amran halakat fihil umamu as-salifatul mikyalu wal mizanu. Rawahu al-Baihaqi. Hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk A. Menyempurnakan takaran dan timbangan, B. Mengurangi takaran, C. Berlaku curang dalam timbangan, D. Merusak takaran dan timbangan. Jawabannya A. Menyempurnakan takaran dan timbangan. Perhatikan hadis berikut. An Hasan ibni Aliyin qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, wa inna sidqa tuma'ninatun, wa innal kadhiba ribatun. Rawahu at-Tirmidzi. Di antara isi pesan penting hadis tersebut adalah A. Meninggalkan jual beli, B. Meninggalkan hal-hal yang menimbulkan keraguan, C. Menyempurnakan takaran dan timbangan, D. Meninggalkan hal-hal yang menjadikan ketenangan. Jawabannya B. Meninggalkan hal-hal yang menimbulkan keraguan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafal yang keluar tidak seperti hamzah, tidak juga seperti ha. 2. Memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya, dan setelah itu hamzahnya dibuang. 3. Mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. 4. Mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Dari pernyataan di atas yang menjelaskan bacaan tashil adalah A1, B2, C3, D4. Jawabannya A1. Di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafal yang keluar tidak seperti hamzah, tidak juga seperti ha. Perhatikan Quran surat Yusuf ayat 11 berikut. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Pada ayat di atas terdapat lafal la ta'manna menunjukkan adanya bacaan A. Ismam, B. Mad dan qasar, C. Tashil, D. Imalah. Jawabannya A. Ismam. Cermati lafal kedua berikut. Wala dzikrullahi akbar dan wala dzikrullahi akbar. Kedua lafal di atas jika dibaca sangat berbeda maknanya. Untuk mengetahui hal tersebut, maka harus memahami bacaan A. Imalah, B. Ismam, C. Tashil, D. Mad dan qasar. Jawabannya D. Mad dan qasar. Perhatikan Quran surat Abasa ayat 1-10 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla tazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Isi kandungan yang sesuai dengan ayat tersebut adalah A. Orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya. B. Perintah untuk melapangkan tempat bagi pencari ilmu.
C. Allah mengetahui secara detail apa yang dilakukan manusia. D. Perintah kepada guru memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama. Jawabannya D. Perintah kepada guru memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Rumah yang sangat lapang. 2. Dijaga dan didoakan seluruh malaikat. 3. Ditinggikan derajatnya daripada ahli ibadah. 4. Dimudahkan jalannya menuju ke surga. Dari pernyataan di atas, yang tidak menunjukkan penghargaan bagi pencari ilmu adalah A1, B2, C3, D4. Jawabannya A1, rumah yang sangat lapang. Perhatikan tabel berikut. 1. Al-Huda, 2. Al-Hikmah, 3. Al-Furqan, 4. Al-Hadis. Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan nama lain Al-Quran ditunjukkan nomor titik-titik A1, B2, C3, D4. Jawabannya A1, Al-Huda, dan C3, Al-Furqan. Perhatikan tabel berikut. 1. Wal-adiyati dhabha, 2. Rabba hadzal bait, 3. Qul ya ayyuhal kafirun, 4. Kun fayakun. Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan bacaan mad arid lisukun ditunjukkan nomor titik-titik A1, B2, C3, D4. Jawabannya C3, Qul ya ayyuhal kafirun, dan D4, Kun fayakun. Perhatikan tabel berikut ini dan tentukan mana yang benar dan mana yang salah. 1. Nama bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, artinya kata ringan. Jawabannya benar. Nomor 2. Nama bacaan mad lazim musaqqal kilmi, artinya huruf berat. Jawabannya salah. 3. Nama bacaan mad lazim musaqqal harfi, artinya kata berat. Jawabannya salah. 4. Nama bacaan mad lazim mukhaffaf harfi, artinya huruf ringan. Jawabannya benar. Perhatikan tabel berikut ini dan tentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nomor 1. Nama bacaan imalah. Contoh, la ta'manna. Jawabannya salah. Nomor 2. Ismam. Contoh, bismillahi majriha wa mursaha. Jawabannya salah. Nomor 3. Nama bacaan nakal. Contoh, bi'salismu. Jawabannya benar. Nomor 4. Nama bacaan mad dan qasr. Contoh, wala dzikrullahi akbar. Jawabannya benar. Jodohkanlah. 1. Apabila wawu jatuh setelah dhammah, ya jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah dengan panjang bacaan 1 alif atau 2 harokat disebut D. Mad tabi'i. Nomor 2. Apabila ada mad tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang berada di lain kata. Jawabannya C. Mad jaiz munfasil. 3. Apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasroh dalam satu kata bersambung. Jawabannya E. Mad wajib muttasil. Jodohkanlah. 1. Mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Jawabannya B. Infak. 2. Pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain dengan mengharap ridha Allah. Jawabannya C. Shadaqah. Ahmad sedang membaca Al-Quran yang disimak oleh gurunya. Ketika membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 11, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. Pada lafaz bi'sal ismu
harus dibaca naql yang artinya memindahkan. Kamilah adalah seorang siswi di salah satu sekolah. Ia sudah memiliki satu HP dan masih berfungsi dengan baik. Tetapi ketika ada HP keluaran terbaru, ia pun membelinya. Gaya hidup Kamilah menunjukkan jawabannya konsumtif.